Halo teman-teman, saya Robi Sutrisna. Selamat datang di Yesbisa. Berdasarkan survei kecil-kecilan saya, masalah finansial itu adalah nomor satu yang sedang dihadapi oleh teman-teman di tahun 2023 ini. Makanya di video ini kita tetap membahas bagaimana caranya menarik uang, mewujudkan uang, memanifestasi uang dengan menggunakan cara dari 3 teknik Neville Goddard yang terkenal dan efektif. Yuk guys, langsung aja. Neville Goddard adalah salah satu guru spiritual terbesar abad ke-20. Tulisan-tulisannya membantu memajukan gagasan bahwa pikiran Anda menciptakan realitas Anda. Dan ini merupakan beberapa ajaran paling awal tentang hukum ketertarikan dan kemampuan setiap individu untuk bisa mengendalikan keadaan melalui pemberdayaan pribadi. Neville Goddard membagikan banyak sekali teknik dalam merealisasikan keinginan. Tapi saat ini kita hanya akan membahas 3 teknik yang paling efektif dan paling terkenal. 1. Thinking from the end, atau berpikir dari akhir. Jika seseorang bersedia melepaskan keterbatasan dan identitasnya saat ini, dia dapat menjadi apa yang diinginkannya. Jadi latihan pertamanya yang harus dilakukan adalah belajar bagaimana berpikir dari akhir. Apa yang dimaksud Neville Goddard? Bahwa untuk mendapatkan kendali atas keadaan Anda sekarang, Anda harus terlebih dahulu sangat jelas tentang apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ingin lakukan, atau apa yang Anda ingin wujudkan dalam hidup Anda. Ini berarti Anda harus memproyeksikan diri Anda ke depan ke dalam gagasan yang ingin Anda capai atau wujudkan. Setelah Anda benar-benar jelas dalam tujuan ini, setelah itu Anda dapat mulai mengidentifikasi bagaimana rasanya mencapai tujuan itu. Banyak orang yang mempraktekkan law of attraction seringkali gagal dalam memanifestasi atau mewujudkan sesuatu karena mereka memikirkan terlebih dahulu bagaimana prosesnya akan berjalan. Mereka memikirkan dari awal hingga bagaimana itu akan bisa terwujud, dan ujung-ujungnya mereka hanya akan sampai di mana mereka akan mengatakan bahwa hal itu mustahil terjadi. Dan akhirnya kegagalan benar-benar terjadi dalam hidup mereka. Neville juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diafirmasikan atau divisualisasikan menjadi kuat dan kuat, ketika kita berpikir dari akhir dan diam di sana sampai ini benar-benar terwujud dalam hidup kita. Pelatihan yang kedua adalah scripting. Scripting adalah penulisan skrip. Teknik scripting merupakan salah satu metode untuk menuliskan segala hal yang dirasakan dan yang diinginkan. Dan ketika seseorang mempercayai dan meyakini apa yang dituliskan, maka disitulah scripting bekerja. Teknik ini berjalan seiring dengan ide berpikir dari akhir, tetapi membawa strategi ke tingkat berikutnya. Scripting berarti menuliskan keinginan Anda dengan cara mengasumsikan atau berprasangka baik bahwa itu telah terjadi dan benar-benar sudah terjadi. Untuk melakukan scripting ini, tempatkan diri Anda ke dalam pikiran yang dibayangkan bahwa Anda baru saja mengalami tujuan Anda. Setelah itu, tulislah deskripsi yang jelas tentang apa yang terjadi. Ini penting untuk dicatat
bahwa Anda tidak perlu mencoba-coba untuk melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Jangan menuliskan atau memikirkan cara untuk mencapai tujuan, atau menguraikan kemungkinan jalur-jalur yang mungkin Anda ambil. Pokoknya, ikuti saja teknik ini dan tetaplah pada hasil akhir keinginan Anda sudah terwujud, sudah ada, dan percayai dan yakini itu. Anda hanya perlu membayangkan dan berasumsi atau berprasangka baik bahwa tujuan Anda sudah tercapai. Ini sudah ada, sudah terpenuhi, dan lakukan bersyukur bahwa ini sudah terkabul. Ini bukan akan tercapai ya, itu beda. Setelah itu kemudian tuliskan deskripsinya itu saja. Nomor 3 adalah revisioning atau meninjau ulang. Jangan pernah pergi tidur dengan perasaan putus asa, tidak puas, kesel, sedih, apalagi marah. Jangan pernah tidur dalam kesadaran akan kegagalan. Ngebayang gagal itu tidak boleh, guys. Salah satu kebiasaan terbaik yang Anda dapat kembangkan adalah meninjau ulang peristiwa hari Anda setiap malam, tepat sebelum Anda tidur. Ada saat yang memikirkan hal-hal atau gangguan-gangguan yang terjadi. Anda mungkin memperhatikan ada beberapa situasi yang tidak berjalan seperti yang Anda inginkan. Jika demikian, gunakan waktu ini untuk membayangkan kembali situasi seolah-olah keadaannya menguntungkan bagi Anda. Misalnya, jika Anda menerima telepon atau chat dari seseorang yang berita buruk, atau debt collector misalnya menagih Anda, yaitu caranya gampang, guys. Caranya dengan membayangkan diri Anda kembali ke saat membaca tulisan itu, dan bayangkan Anda membuka smartphone dan mulai membaca, tetapi kali ini Anda ubah apa yang tertulis di sana. Setelah Anda melakukan seperti itu, santai aja dan lanjutkan ke peristiwa berikutnya di hari esok Anda. Perlu saya ingatkan, kunci dari setiap teknik adalah percaya bahwa itu sudah berhasil, sudah ada, dan bahwa imajinasi Anda benar-benar menciptakan realitas Anda. Untuk melihat hasil terbaik, Anda bisa praktekkan secara konsisten teknik-teknik ini. Memikirkan impian Anda sebagai imajinasi yang membuat alam bawah sadar Anda menerimanya. Ketika Anda terus mengulang-ulang gagasan itu, menjadi semakin nyata bagi Anda. Ini akibatnya menjadi proses autosugesti.